Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Alaya amma ba'du. Ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan agung baginda yang mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, cinta adalah ungkapan rasa yang di dalamnya ada pengorbanan, pengabdian, perjuangan, perhatian dari seorang yang mencintai kepada yang dicintai. Pada saat kita mencintai seseorang, mencintai makhluk, maka di situ ada rasa yang sangat mendalam, bagaimana memberikan yang terbaik kepada yang secintai. Saat cinta bertaut dengan cinta, maka disitulah akan terbentuk keindahan, kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan bagi orang-orang yang cintanya bertaut dengan cinta. Begitu pula tatkala cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaut cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita sebagai makhluknya. Tentulah itulah yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mendambakan bagaimana Allah bisa mencintai dirinya. Karena pada saat Allah sudah mencintai dirinya, Allah sudah mencintai makhluk, maka Allah akan memanggil para malaikat Allah. Maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku mencintai Fulan bin Fulan. Cintailah dia seperti aku mencintainya. Setelah itu maka malaikat Jibril pun mencintai makhluk atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril memanggil seluruh malaikat, seluruh penghuni langit. Kemudian menyampaikan malaikat Jibril kepada para malaikat, "Ya malaikat, Allah sudah mencintai Fulan bin Fulan dan aku pun mencintainya, maka cintailah dia." Maka seketika itu pun semua penghuni langit, semua malaikat mencintai Fulan bin Fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cinta para penghuni langit itulah akan kembali ke bawah kepada seluruh makhluk. Para makhluk akan mencintai Fulan bin Fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya orang yang dicintai oleh Allah Rabbnya, Allah sang pemilik cinta. Begitu bahagianya tentu, dan tentu akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita sudah merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah. Tetapi tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk. Ada beberapa kriteria Allah mencintai makhluk. Apakah dari kriteria itu kita termasuk di dalamnya atau tidak? Maka mari kita sama-sama introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan dan ahli ibadah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran ayat 134. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbahagialah bagi para ahli ibadah yang terus beribadah, tak henti-hentinya dia zikir kepada Allah, kemudian dia dermawan sehingga dia selalu berbuat kebajikan, maka orang itulah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Quran surat Al-Imran ayat 76 sudah jelas menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itulah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 222 ditegaskan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semua orang pasti tidak terlepas dari kemaksiatan dan dosa. Tetapi pada saat hamba sedang melakukan sebuah dosa, kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha, tidak akan mengulangi perbuatan dosanya itu, maka itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang sabar menghadapi setiap ujian. Mungkin dalam hidup ini Allah memberikan ujian kepada makhluknya yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan dia untuk menanggung bebannya. Pada saat ditimpa ujian, pada saat ditimpa cobaan, pada saat ditimpa kemelaratan, pada saat ditimpa sesuatu yang di luar keinginan dia, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sabarnya itu Allah akan mencintai orang tersebut.
Berikutnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya setelah dia berikhtiar dan berdoa dengan maksimal. Hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal, dalam berbagai keinginan, dalam berbagai kegiatan. Tatkala dia sudah berbuat semaksimal kemampuannya, kemudian sudah berdoa dengan kemampuannya, maka selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang tawakal yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 42, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat menyukai orang-orang yang menegakkan keadilan, siapapun dia. Maka berbahagialah bagi para penegak hukum yang Allah beri kesempatan dalam dunia ini untuk menegakkan hukum. Jaksa, hakim, polisi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang ada di lingkungan hukum, kemudian dia menegakkan keadilan, menyatakan bahwa hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah. Maka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang orang yang dicintai Allah? Surat As-Saff ayat 4 menyatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah akan mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad memperjuangkan agamanya, berjihad memperjuangkan hartanya, membela keluarganya, kemudian dia gugur dalam jihad, maka Allah mencintai orang-orang yang melakukan jihad. Berikutnya adalah wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka melakukan, yang suka kebersihan, baik itu kebersihan lahir maupun kebersihan batin, kebersihan dirinya sendiri, kebersihan lingkungannya, kebersihan tempatnya, terkhusus adalah kebersihan hatinya. Dia selalu tidak ingin hatinya ini dikotori dengan hal-hal atau penyakit-penyakit hati, dan dia selalu berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit hati itu. Maka itulah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang dicintai oleh Allah, surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni. Orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, selalu mencontoh perbuatan-perbuatan Rasulullah, selalu mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka itulah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang selalu menegakkan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab asqar rabbuka maqama mahmuda. Allah akan mencintai dan akan mengangkat makom derajat orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Sahabat iman yang dirahmati Allah, dari kategori-kategori itu, apa amalan kita yang bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah salah satunya? Jangan semuanya. Adakah salah satunya kita sudah mengikuti amalan-amalan itu? Kalaulah ada, berbahagialah. Maka saudara seiman yang dirahmati Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat saat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia, sungguh bahagia makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya belum, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Tuhan yang mempunyai cinta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan yang nantinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalaulah Engkau belum mencintai aku sebagai hamba-Mu, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Beri hamba kekuatan ya Allah, beri hamba petunjuk ya Allah untuk bisa terus taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalaulah Engkau belum mencintai hamba ya Rabb, maka jadikanlah hamba menjadi hamba yang bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau limpahkan kepada hamba. Ya Allah, seandainya saat ini hamba belum dicintai oleh-Mu ya Allah, sungguh hamba takut dengan azab-Mu yang sangat pedih ya Rabb. Ampuni hamba, berikan kekuatan kepada hamba untuk terus taat kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.